Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bercengkrama bersama istrinya Sarah, tiba-tiba datang tamu yang tidak diundang, sekaligus tamu yang tidak dikenal. Para tamu ini mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin untuk menjamu mereka dan kemudian menyuguhkan kepada mereka daging anak sapi. Tapi alangkah kagetnya Nabi Ibrahim. Ternyata para tamu ini tidak berkenan untuk memakan suguhan itu, bahkan tidak mau menyentuhnya. Nabi Ibrahim merasa aneh melihat kejadian ini, bahkan ada sedikit ketakutan. Akhirnya para tamu ini memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebut mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Para tamu ini menyampaikan berita penting kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada dua berita penting yang disampaikan kepada beliau. Berita pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kaumnya Nabi Lut yang melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sebuah praktek penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, yaitu homoseksual. Laki-laki suka kepada laki-laki. Untuk berita ini Nabi Ibrahim alaihissalam merasa senang. Bahkan istri beliau Sarah tersenyum di balik tirai. Kemudian berita yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan sekaligus kepada istrinya Sarah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan putra kepada beliau. Dan untuk berita ini Nabi Ibrahim senang. Tapi istri beliau di balik kesenangannya itu ada hal yang mengherankan dan tentu takjub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, katanya, padahal aku adalah perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Para malaikat itu mengatakan, ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid. Apakah kamu merasa heran dengan ketetapan Allah? Ini adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ya, Sarah merasa heran karena beliau sudah di usia senja, sudah di usia tua. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang menghalanginya. Dan Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan putra dari pernikahan beliau dengan Sarah di usia yang tua. Putra itu bernama Ishak yang kelak menjadi seorang nabi. Nabi Ishak alaihissalam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kepadanya sebagai golongan nabi yang ulil aidi wal absar. Nabi yang memiliki amal-amal besar sekaligus memiliki ilmu yang tinggi. Nabi Ishak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Batnail, dan kemudian dari pernikahan ini Allah menganugerahkan dua orang putra, Al-Is dan Yakub. Yakub ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan memiliki putra yang bernama Yusuf, yang kita semua mengenalnya sebagai nabi yang
memiliki kemampuan untuk mentakwilkan mimpi-mimpi. Nah, dari Nabi Ishak alaihissalam inilah kemudian lahir keturunan yang dari Bani Israel. Dan dari Nabi Ishak ini pula lahir para nabi dari kalangan Bani Israel tersebut. Tersebutlah di sana Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan terakhir Nabi Isa alaihimussalam.